Assalamualaikum semua teman-teman kelas 8. Hari ini kita akan belajar dengan Kak Puji tentang materi fotosintesis. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis masing-masing. Yuk kita mulai. Fotosintesis, proses pembuatan zat organik sederhana CO2H2O menjadi zat organik kompleks yaitu C6H12O6. Nah, jadi di sini teman-teman tahu apa itu proses fotosintesis ya, proses pembentukan zat organik sederhana menjadi zat organik. Oke. Proses fotosintesis memiliki reaksi kimia seperti di bawah ini teman-teman. Yaitu fotosintesis diawali dengan CO2 ditambah H2O dibantu dengan cahaya matahari menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu adalah percobaan fotosintesis. Percobaan yang pertama adalah percobaan Schwarz. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan zat yang berupa amilum dengan adanya ditetesi reagen Lugol atau iodin. Nah, gimana caranya? Yuk kita simak yuk percobaannya. Jadi, langkah pertama adalah teman-teman menutup daun dengan aluminium foil. Nah, tujuan dari penutupan daun dengan aluminium foil ini nanti ada dua bagian. Yang pertama, bagian yang terkena sinar matahari ditandai dengan warna hijau pada gambar dan bagian berwarna abu-abu yang ditutup dengan aluminium foil dengan nanti teman-teman akan mengamati daun tersebut. Jadi teman-teman, daun yang sudah tertutup aluminium foil harus berada di bawah sinar matahari karena kita akan melakukan percobaan fotosintesis. Langkah selanjutnya, daun dipetik lalu direbus dengan air. Nah, tujuan dari perebusan dengan air adalah agar mematikan sel-sel daun. Ingat, tujuan dari perebusan untuk mematikan sel-sel daun dari proses fotosintesis itu sendiri ya. Setelah daun direbus dengan air, daun kemudian direbus dengan alkohol. Tujuan dari perebusan dengan alkohol adalah untuk melarutkan klorofil. Setelah itu, daun kemudian dicuci di dalam air yang mengalir. Nah, setelah dicuci, kita akan memulai proses selanjutnya yaitu pentetesan reagen Lugol atau iodin ke daun. Nah, jadi daun akan ditetesi reagen ini di bagian yang tertutup dan terbuka tadi. Nah, apa yang akan terjadi? Akan terjadi reaksi seperti ini. Daun yang tertutup aluminium otomatis tidak akan mengalami fotosintesis. Sehingga ketika ditetesi oleh reagen Lugol atau iodin, dia akan berwarna coklat karena tidak ada kandungan amilum di dalam daun tersebut. Ingat ya teman-teman, tidak ada kandungan amilum di daun tersebut. Sedangkan daun yang tidak tertutup amilum akan terkena cahaya matahari dan melakukan proses fotosintesis. Sehingga ketika ditetesi reagen Lugol, dia akan positif mengandung amilum dan akan berwarna biru kehitaman. Nah, jadi teman-teman udah dapat kesimpulannya ya. Daun yang tidak tertutup amilum akan melakukan fotosintesis, yang tertutup tidak melakukan proses fotosintesis. Kita akan melakukan percobaan yang kedua yaitu percobaan Ingelhaus dengan tumbuhan hidrilla. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis
benar-benar menghasilkan zat yaitu O2. Langkah pertama, lakukan kegiatan seperti pada gambar. Letakkan corong tanaman di dalam air dan jangan lupa ditaruh di bawah sinar cahaya matahari. Lalu, perhatikan apa yang terjadi teman-teman. Ketika hidrilla terkena cahaya matahari, dia otomatis akan melakukan proses fotosintesis. Ketika proses fotosintesis berlangsung, hidrilla akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang akan masuk di corong dengan lambang X. Nah, jadi gelembung-gelembungnya udara itu masuk ke corong yang adanya X. Nah, biasanya jika di soal teman-teman dapat melihat gambar ya, yang X adalah apa hasil dari proses di atas, yaitu adalah gas berupa O2, ingat O2 atau oksigen. Sedangkan Y biasanya ditanyakan tanaman apa yang digunakan untuk melakukan proses ini. Nah, tanaman itu adalah tanaman hidrilla. Jadi, kakak ulangi ya. Percobaan Ingenhousz bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan gas berupa O2 atau oksigen. Terima kasih untuk hari ini teman-teman waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misal ada yang masih mau tanya, bisa tanya di kolom komentar. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa tanya juga di kolom komentar. Nah, untuk hari ini saya sudahi proses fotosintesisnya. Teman-teman ingat lagi, jangan lupa belajar, sehat dijaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih dari Kak Puji. See you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman boleh like dan subscribe. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah subscribe. Bahagia banget Kak Puji. Bye.